Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kali ini tentang bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat kita lambangkan dengan A berpangkat N, di mana A disebut bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkatnya. Jadi jika A berpangkat N, maka sama dengan A kali A kali A sampai sebanyak N. Misal, A berpangkat 5, artinya A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dan di sini kita akan mempelajari juga sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Jadi di sini bilangan pokoknya adalah A, sedangkan N dan M adalah pangkatnya. Jadi jika A berpangkat N dikali A berpangkat M sama dengan A N ditambah M. Jadi kita perhatikan bilangan pokoknya tetap, pangkatnya menjadi dijumlah. Contoh, A berpangkat 5 dikali A berpangkat 3 sama dengan A 5 tambah 3 sama dengan A berpangkat 8. Jika kita menggunakan bilangan 2 berpangkat 4 kali 2 berpangkat 3 akan menghasilkan 2 berpangkat 4 tambah 3 sama dengan 2 berpangkat 7. Jadi kita kalikan 2 sebanyak 7 kali akan menghasilkan angka 128. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A berpangkat N dibagi A berpangkat M menghasilkan A N dikurang M. Contohnya misalnya A berpangkat 5 dibagi A berpangkat 3 sama dengan A berpangkat 5 kurang 3 sama dengan A berpangkat 2. Jika kita menggunakan bilangan, misalnya 3 berpangkat 5 dibagi 3 berpangkat 2 akan menghasilkan 3 berpangkat 5 kurang 2 sama dengan 3 berpangkat 3. Jadi kalau kita jabarkan 3 kali 3 kali 3 akan menghasilkan 27. Sifat yang ketiga adalah bilangan berpangkat dipangkatkan. Ya, jadi di sini masih bilangan pokoknya adalah A, pangkatnya adalah N dan M. Jika A berpangkat N dipangkatkan dengan M, maka akan menghasilkan A N dikali M. Ya, misalnya A berpangkat 2 dipangkatkan 3, maka akan menghasilkan kan A 2 kali 3, yaitu A berpangkat 6. Jika menggunakan bilangan, sifat yang ketiga ini, bilangan berpangkat N dipangkatkan dengan M. Jadi bilangan pokoknya A, N dan M adalah pangkatnya. Jadi jika A berpangkat N dipangkatkan M akan menghasilkan A N kali M. Ya, misalnya A berpangkat 2 dipangkatkan 3 akan menghasilkan A 2 kali 3 sama dengan A berpangkat 6. Dengan bilangan 5 berpangkat 2 dipangkatkan dengan 3 akan menghasilkan 5 2 kali 3 sama dengan 5 berpangkat 6. Sehingga kalau kita jabarkan, kita kalikan angka 5 sebanyak 6 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 akan menghasilkan angka 15.625. Sifat yang keempat, bilangan pokok berpangkat bilangan negatif. Ya, dalam hal ini kita lihat A berpangkat min N itu akan menghasilkan 1 per A pangkat N. Ya, jadi kita perhatikan jika bilangan berpokok berpangkat negatif, maka pangkatnya menjadi positif ketika dia berpindah ke bawah. Ya, jadi misalnya A berpangkat negatif 3 akan menghasilkan 1 per A pangkat 3. Jika kita menggunakan bilangan 7 berpangkat negatif 2 akan menghasilkan 1 per
7 berpangkat 2 sama dengan 1 per 7 kali 7 sama dengan 1 per 49. Ya. Sifat yang kelima, kita lanjutkan. A berpangkat N per M jika diubah menjadi bilangan akar akan menghasilkan A berpangkat N akar bilangan dari M. Misal, A berpangkat 2 per 3 bisa kita tuliskan menjadi A pangkat 2 akar pangkat 3. Ya. Jadi contohnya 5 berpangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Menghasilkan 25 akar pangkat 3 dari 25. Sekarang kita berlatih soal-soal bilangan berpangkat. Ya. Jika bilangan berpangkat ini terdiri dari beberapa variabel, ya, maka cara pengerjaannya adalah mengumpulkan variabel-variabel yang sama. Ya. Contoh di sini P berpangkat 2 kali Q pangkat 4 dikali P berpangkat 3 Q berpangkat 2 dikali L dibagi P Q pangkat 3 L pangkat 2. Jadi jika tidak ada pangkatnya itu dianggap 1. Ya, jadi kalau kita tuliskan P saja di sini berarti P berpangkat 1. Ya. Jika ada soal seperti ini, kita kumpulkan variabel yang sejenis. Ya, di sini saya kumpulkan P, Q, dan L. Ya. Kemudian pangkatnya kita letakkan. Jadi di sini P berpangkat 2 kali P berpangkat 3 dibagi P berpangkat 1. Yang Q berpangkat 4 kali Q pangkat 2 dibagi Q pangkat 3. Yang L pangkat 1 dibagi L pangkat 2. Kemudian kita kerjakan seperti sifat-sifatnya tadi. Jika dikali, pangkatnya ditambah. Jika dibagi, pangkatnya dikurang. Sehingga akan menghasilkan P berpangkat 2 tambah 3 dikurang 1. Q berpangkat 4 tambah 2 dikurang 3. L berpangkat 1 dikurang 2. Sehingga jika kita hitung akan menghasilkan P berpangkat 4 kali Q berpangkat 3 L berpangkat min 1. Kita ubah menjadi eksponen positif. Yang berpangkat negatif kita letakkan di bawah. Menghasilkan P berpangkat 4 kali Q pangkat 3 dibagi L. Lanjut ke soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 kita perhatikan. Di sini ada pembagian bilangan berpangkat. Kemudian dipangkatkan dengan angka lain. Ya, sama seperti yang di atas. Kita kumpulkan variabel-variabel yang sejenisnya. Jadi di sini A pangkat 3 kita kumpulkan dengan A pangkat 1 dibagi. Ya. Kemudian yang B berpangkat 2 dibagi dengan B berpangkat 3. Ya. Yang C berpangkat 1 dibagi C berpangkat 2. Seperti ini kita kerjakan. Pangkat 4-nya kita tuliskan. Ya. Kemudian kita kerjakan yang di dalam kurung menghasilkan A berpangkat 3 kurang 1, B berpangkat 2 kurang 3, C berpangkat 1 kurang 2 berpangkat 4. Ya. Kita kerjakan yang di dalam menghasilkan A pangkat 2, B pangkat min 1, C pangkat min 1 berpangkat 4. Kemudian kita kalikan pangkat masing-masing variabel dengan pangkat yang berada di luar. Sehingga menghasilkan A 2 kali 4 ditambah B berpangkat min 1 kali 4 dikali C berpangkat 1 kali 4. Min 1 kali 4. Menghasilkan A berpangkat 8, B berpangkat min 4, C berpangkat min 4. Kita ubah menjadi eksponen positif menjadi A berpangkat 8 dibagi B pangkat 4, C pangkat 4.